Kebakaran hebat menghanguskan gudang pengolahan pakan dan kandang bebek di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh gudang pengolahan pakan dan sebagian kandang. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan padamkan api. Petugas terpaksa memanjat dan menyebol tembok agar dapat padamkan api. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Sempat terdengar ledakan sehingga membuat warga sekitar datang ke lokasi. Ya tiba-tiba besar gitu apinya. Kalau dugaan sementara apa, Pak? Kemungkinan listrik mungkin. Saja. Iya, listrik. Luasnya berapa sih, Pak? Ini Pak kelihatan besar sekali. Sekitar ya Ribuan. 600 meter. Oh, ya 600 meter persegi. Luasnya itu. Oh iya. Sekitar 600 800. Gitu. Api membuat bangunan gudang peternakan bebek ludes terbakar. Sementara para pekerja berupaya menyelamatkan bebek-bebek yang tersisa. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah jalan di ibu kota terendam banjir. Salah satunya di ruas Jalan Panjaitan dan Jalan Sutoyo Jatinegara, Jakarta Timur, di mana ketinggian air mencapai 40 cm. Banjir setinggi 40 cm yang merendam ruas Jalan Panjaitan dan Sutoyo Jatinegara membuat ruas jalan hanya bisa dilalui satu lajur. Akibatnya, kemacetan panjang sekitar 1 km terjadi dari arah UKI menuju jalan di Panjaitan. Sejumlah kendaraan yang nekat melintasi mengalami mogok atau mati mesin. Banjir selain akibat hujan lebat yang mengguyur Jakarta juga karena buruknya drainase serta banyak sampah yang menyumbat. Sejumlah petugas sumber daya air pun langsung turun untuk membersihkan saluran air yang tersumbat oleh sampah. Pemirsa, Anda membawa anak berlibur ke tempat wisata, tetap awasi anak-anak Anda. Di objek wisata Pantai Pangandaran, puluhan bocah terpisah dari orang tua mereka saat bermain di pantai. Puluhan bocah terpisah dari orang tua mereka saat menikmati liburan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Mereka tersesat saat asyik berenang. Beruntung semuanya bisa dipertemukan dengan orang tua mereka oleh petugas Balawista dan Satpol Air Pangandaran. Dari hari Natal hingga 30 Desember kemarin, 35 bocah dilaporkan terpisah dari orang tuanya saat berlibur di kawasan wisata ini. Bocah-bocah malang tersebut ditemukan oleh wisatawan lain tengah menangis sambil mencari orang tua mereka. Seperti yang dialami bocah 8 tahun asal Garut yang ditemukan sedang menangis karena tak bisa temukan orang tuanya. Penjaga pantai akhirnya berhasil temukan orang tua bocah malang ini lewat pengeras suara. Mau pulang dulu, mau beli cimol. Yang sama anak saya masih gini, cenah. Ini mah mau uih sendiri, cenah. Mau makan. Ais kata anak saya teh cenah, jika tuh cenah pulang we sendiri. Uih we sendiri. Tadi sempat nyari juga tadi. Nyari. Ke sebelah sana nyari. Dari H-2 Natal itu sampai sekarang hampir 35 anak yang terpisah dengan orang tuanya. Itu juga orang tua terpisah dengan anak. Nah, itu tapi bisa diketemukan ya? Alhamdulillah bisa diketemukan. Kadang-kadang ada yang memang anaknya nangis, rewel. Nah, tapi gimana caranya kita sebagai petugas menghibur anak agar mereka tidak stres, bahkan kita diajak main, diajak bercanda, sambil nunggu orang tuanya datang menjemput. Itu yang kita lakukan sama petugas. Petugas mengimbau agar para orang tua selalu waspada dan tidak lengah untuk mengawasi anak mereka, tidak hanya saat berada di pantai, tapi juga di tempat wisata lainnya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Hingga Jumat malam, volume kendaraan di Simpang Gadok, Jawa Barat terus meningkat. Kendaraan yang melintas pada malam hari didominasi kendaraan roda 2. Petugas telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan jelang malam pergantian tahun.
Ya, pemirsa, volume kendaraan di Simpang Gadok terus mengalami peningkatan. Meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan, namun tidak terjadi ketersendatan ataupun antrian kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentu hal ini berbeda jika dibandingkan dengan situasi arus lalu lintas pada sore hari yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Sejumlah persiapan rekayasa lalu lintas sudah dipersiapkan oleh Polres Bogor, diantaranya one way dan juga ganjil genap. Ganjil genap ini memang sudah diberlakukan sejak tanggal 29 Desember 2023 dan akan tetap diberlakukan hingga tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Sementara untuk one way ini bersifat situasional, baru akan dilakukan ketika nantinya volume kendaraan terus mengalami peningkatan hingga mengakibatkan stuck di jalan. Selain itu juga dihimbau kepada seluruh pengemudi untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, Eri Nurdah, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, objek wisata Pantai Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi daya tarik warga untuk mengisi liburan akhir tahun. Bahkan di TMII tercatat sudah ada 20.000 pengunjung di masa libur akhir tahun ini. Memasuki liburan sekolah dan tahun baru, sejumlah tempat wisata ramai dikunjungi masyarakat. Salah satu yang masih menjadi favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Biaya masuk yang relatif terjangkau dan lokasi yang strategis menjadi alasan utama kebanyakan orang menghabiskan hari liburnya di tempat ini. Pengunjung dapat bermain air di pinggiran pantai atau bermain pasir. Tak sedikit yang hanya sekedar duduk atau berjalan santai di sekitar kawasan pantai. Yang pertama sih murah, terus deket juga sih dari rumah. Terus emang sering buat liburan anak-anak aja sih, pada seneng kan main-main di pantai karena pantai yang deket kebetulan emang cuma Ancol ya kan. Keramaian pengunjung juga terlihat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Antrian terjadi di sejumlah wahana seperti kereta gantung dan bis listrik. Tercatat lebih dari 20.000 pengunjung memadati Taman Mini Indonesia Indah. Tak hanya dari Jakarta, pengunjung juga berasal dari sekitar Jakarta, seperti Tangerang dan Bogor. Ya, antusias masyarakat ini cukup tinggi ya. Kita kan pekan Natal Tahun Baru di Taman Mini sudah mulai dari tanggal 20 Desember kemarin. Kita ada konser musik 12 hari. Nanti di Tahun Baru kita ada 12 jam sukaria di Taman Mini. Ada dari siang sampai malam hiburannya, bisa pilih mana yang disuka nih bagi pengunjung. Di Taman Mini, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas bis secara gratis, mengelilingi Anjungan dari Aceh sampai ke Papua dan berakhir di Anjungan, Kalimantan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, berliburan akhir tahun membuat sebagian besar objek wisata dipadati wisatawan. Seperti di Tasikmalaya dan Lampung Selatan, antusias yang tinggi membuat para pengunjung di objek wisata air membludak. Seperti yang terlihat di wahana air terbesar di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan pengunjung memadati objek wisata yang menjadi primadona di pusat kota ini. Wahana kolam ombak menjadi favorit pengunjung. Diprediksi pengunjung akan terus meningkat hingga 7 Januari mendatang. Sekarang yang paling jauh sih masih tetap di area Bandung. Cuman kemarin juga ada sih dari Jakarta. Oke. Lumayan komplit. Komplit ya? Ada wahana ombak, ada seluncuran, ada arung-arungan gitu, kayak sungai. Ya cukup komplit lah untuk di TJ Waterpark ini. Udah berapa kali kesini, sering atau baru kali ini Pak? Baru kali ini. Sejak musim libur Nataru hingga hari ini lebih dari 2.000 wisatawan dengan rata-rata 800 hingga 900 orang per hari. Sementara itu di wisata pemandian Wai Tebing Cepa atau WTC di Desa Taman Baru, Kecamatan Panengahan, Lampung Selatan juga diserbu wisatawan. Sebagian besar pengunjung merupakan warga lokal yang ingin menikmati kesejukan air yang mengalir 24 jam dari mata air Gunung Rajabasa. Selain dekat, tempatnya alami, terus biayanya murah juga gitu, nggak terlalu mahal. Udah sering kesini apa memang cuma karena liburan? Jarang-jarang. Jarang-jarang.
Selama musim liburan, jumlah kunjungan di tempat ini meningkat 3 kali lipat. Kalau pengunjung kita yang jelas lokal dari Lampung Selatan, yang jelas kalau untuk Bandar Lampung biasanya weekend, dari Palembang, dari Lampung yang lain juga ada. Diperkirakan kunjungan wisatawan makin membludak pada tahun baru. Ya, objek wisata yang diserbu warga memang menarik untuk dikunjungi. Namun jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama berlibur agar dapat fit saat kembali beraktivitas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan Lampung Selatan, Lampung, Asep Juharyono dan Heri Fulistiawan melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye Pilpres 2024 di Ponorogo, Jawa Timur dengan minum kopi bareng warga. Anies dan istri juga menikmati jajanan tradisional. Anies Baswedan ngopi bareng warga di warung tenda Mbah Tekluk di Pasar Legi, Ponorogo. Sembari kopi, Anies juga menikmati jajanan tradisional. Anies bersama istri menyempatkan diri berdialog dengan pemilik warung dan pengunjung sekaligus menyerap aspirasi dan harapan masyarakat yang menginginkan perubahan. Anies mengaku sering berkunjung ke Ponorogo karena memiliki hubungan sejarah dengan salah satu perintis pesantren di Ponorogo. Dengan dukungan luas masyarakat, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar yakin bakal meraup suara mayoritas di Ponorogo dan Indonesia. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyaksikan wayang kulit dan objek wisata di Ponorogo. Pemirsa, Ganjar Pranowo optimis menghadapi debat Pilpres 2024 sesi 3 yang digelar KPU pada 7 Januari 2024. Calon Presiden nomor urut 3 tersebut membahas secara mendalam tema debat bersama tim pemenangan dan para pakar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo optimistis menghadapi debat Pilpres 2024 sesi 3 pada 7 Januari 2024. Ganjar telah mendapat berbagai masukan dari tim pemenangan nasional dan Komisi 1 DPR terkait dengan tema debat, yakni pertahanan, keamanan, alutsista, hingga organisasi dunia dan geopolitik strategis. Kesiapan tersebut disampaikan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut saat melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa warga Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar menanggapi santai tema debat meski sebagian pengamat menilai tema debat akan lebih menguntungkan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Oh enggak, kita bertemu dengan tim terus-menerus, jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ya, ada problem alutsista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB, terus kemudian kita di G20, G7 gitu ya. Ini contoh-contoh relasi-relasi ekonomi yang ada, tapi ada problem perbatasan ya, ada problem perang, bagaimana menempatkan Indonesia, ada problem pengungsi seperti hari ini yang ada. Jadi banyak sekali sih tema-temanya dan sudah disiapkan, insya Allah siap. Ganjar bertemu ribuan warga Boyolali sekaligus meluncurkan KTP Sakti sebagai salah satu program unggulan pasangan Ganjar Mahfud MD. KTP Sakti memungkinkan pemetaan kebutuhan masyarakat lebih transparan melalui satu sumber data, yaitu kartu penduduk. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Giselia Nurrahma dan Rizky Yulianto melaporkan. Pemirsa, di hari terakhir safari politik ke Jawa Tengah, istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, menyapa warga Sebarang. Selain senam bareng warga, Atiko juga belusukan ke pasar tradisional. Atiko disambut antusias ratusan warga saat mengikuti senam bareng dengan para instruktur. Warga kompak melakukan flash mob dan menggemakan lagu yang mengajak untuk memilih Ganjar Pranowo. Usai senam, Atiko melanjutkan kegiatan dengan belusukan ke pasar tradisional. Setibanya di pasar,
Disbum Kota Semarang, Atiko diserbu para pedagang dan pembeli yang ingin berinteraksi langsung. Di pasar, para pedagang menyampaikan aspirasi mereka terkait ketidakstabilan harga pagan. Sembari berkeliling pasar menyerap aspirasi dan harapan pedagang, Atiko juga mendorong sembako termasuk bawang merah dan cabai. Atiko mengaku senang karena mendapat banyak masukan dari warga kelas menengah ke bawah selama muhibah. Sementara itu, pemirsa, putra Ganjar Pranowo Muhammad Zinedine Alam Ganjar melanjutkan silaturahimnya dengan menyapa kaum muda Banyuwangi, Jawa Timur. Alam Ganjar bertemu generasi muda Banyuwangi di pantai Pulau Merah. Alam mengagumi keindahan panorama dan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu destinasi turisme Nusantara. Alam telah mengelilingi Pulau Jawa sejak beberapa hari lalu, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Mengisi liburan, Alam berkunjung ke sejumlah tempat, maksud kami wisata alam maupun budaya, dan bertukar pikiran dengan sejumlah kalangan termasuk tokoh muda inspiratif. Dalam diskusi dengan kaum muda, Alam menjelaskan tentang bagaimana pemuda bisa melangkah untuk kemajuan daerah. Alam menilai sudah banyak keterlibatan pemuda di Banyuwangi, salah satunya dengan merintis dan mengelola usahanya secara mandiri. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan KPU dari pusat hingga daerah agar siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil. Keteledoran teknis harus dihindari karena dapat mengganggu kondusivitas negara dan legitimasi pemilu. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat konsolidasi nasional KPU RI menghadapi pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta hari Sabtu. Presiden meminta setiap aspek pemilu harus dipersiapkan secara matang. Presiden mengingatkan KPU dari pusat hingga daerah agar siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil. Keteledoran teknis harus dihindari karena dapat mengganggu kondisivitas negara dan legitimasi pemilu. Sistem teknologi informasi kepemiluan harus dijalankan secara transparan dan hati-hati. Dan semua ini adalah perintah undang-undang, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memastikan jajaran pengurus KPU pusat hingga daerah siap melaksanakan rangkaian pemilihan umum serentak 2024. Hasyim mengatakan seluruh aspek teknis dan logistik pemilu telah dilaksanakan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Koordinasi turut dijalankan lintas kementerian dan lembaga di beberapa sektor pendukung pelaksanaan pemilu. Dari Jakarta, Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park di Pulau Dewata, Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit wisatawan di masa libur panjang akhir tahun. Menawarkan keindahan patung raksasa setinggi 121 meter, jumlah wisatawan melonjak hingga 10.000 orang per hari. Menaikkan jumlah wisatawan di GWK Cultural Park dimulai sejak 20 Desember lalu, pemirsa. Mendekati pergantian tahun, jumlahnya terus melonjak hingga 2 kali lipat dari hari biasa, mencapai 8.000 hingga 10.000 orang per hari. Pengelola GWK menawarkan beragam acara hiburan, mulai dari live band papan atas, DJ performance, hingga pesta kembang api terbesar di Bali dengan 8.888 shots yang menelan biaya miliaran rupiah.
Pada momen acara hitung mundur pergantian tahun, jumlah kunjungan diprediksi mendekati 20.000 orang. Hadirnya wahana tur baru di lantai 9 dan lantai 23 kawasan pedestal memberikan pengalaman baru bagi wisatawan karena dapat melihat langsung kerangka patung. Sekaligus menyaksikan informasi terkait sejarah patung GWK yang dikemas secara digital dan interaktif. Pemirsa, berkunjung ke ujung barat Indonesia, sungguh sayang bila melewatkan salah satu spot diving terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Sejumlah spot diving dengan perairan jernih dan pemandangan menakjubkan tersebar di sekitar Pulau Weh, Aceh. Perjalanan ke ujung barat Nusantara berbuah manis. Keindahan alam Desa Iboy, Kota Sabang di Pulau Weh, Aceh seolah tak pernah mengecewakan. Snorkeling, diving, ataupun sekedar bersantai di tepi pantai menjadi pilihan wisatawan. Ada belasan titik lokasi diving di sekitar Pulau Weh. Salah satunya di Pulau Selakor, pulau tak berpenghuni yang berjarak 15 menit perjalanan dari dermaga Tepin Layung, Desa Iboy. Keindahan wisata bawah laut di kawasan ini sudah lama diketahui wisatawan. Air biru jernih, terumbu karang alami yang masih perawan membuat wisatawan terpikat. Tak heran tempat persewaan peralatan selam atau alat diving kebanjiran pesanan. Alat selam Scubaholic sudah habis terpesan sejak sepekan jelang tahun baru. Kalau di dekat saya bang di Scubaholic, kalau untuk menjelang tahun baru udah bookingan udah mencapai 35% bang masuk untuk di tahun baru ini ya. Oke. Peserta dari Malaysia, dari Cina, Indonesia, Malaysia yang sudah masuk bookingan ke dekat kita Scubaholic ya bang. Keindahan wisata bawah laut Pulau Weh dijamin membuat wisatawan terpikat untuk menghabiskan penghujung tahun di pulau paling barat Nusantara ini. Dari Pulau Weh, Kota Sabang, Aceh, Syukri Sarifuddin melaporkan. Dari Aceh kita kembali ke Pulau Dewata, pemirsa. Tidak hanya menawarkan panorama yang indah, Pantai Pandawa di Kabupaten Badung, Bali juga menawarkan wisata olahraga air bagi para pengunjung. Wisatawan dapat bermain perahu kano sambil menikmati keindahan pantai yang terkenal dengan pasir putihnya. Ada yang menarik dari Pantai Pandawa di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Wahana olahraga air, yakni perahu kano, kini dapat dicoba para wisatawan. Pengunjung yang rata-rata merupakan wisatawan domestik, kini dapat merasakan sensasi bermain perahu kano sambil menikmati keindahan Pantai Pandawa yang terkenal dengan pasir putihnya ini. Ini sangat indah dan ketepatan ombaknya dan juga masyarakat ramah-ramah sekali Pak. Sangat senang sekali, terutama untuk kalangan. Rasanya asik, agak menyeramkan karena terbalik terus kan satu kanonya 3 orang. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, cukup dengan Rp50.000 saja, wisatawan dapat merasakan sensasi bermain kano sepuasnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan.